Nah, ini hasilnya nih baru berapa menit yang lalu sudah sampai sudah dapat segini nih. Jadi memang setiap hari itu di atas 1 kintal Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat para petani yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini saya sedang ada di perkebunan timun. Nah, yang berlokasi di Kampung Tegalpada, desanya Kaliasin, kecamatannya Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, nanti saya mau ngobrol-ngobrol nih sama petani timun yang ada di Kampung Tegalpada ini. Karena saya lihat pertanian di sini lumayan bagus-bagus. Nanti kita cari tahu. Ini kan mulai panen Pak. Ya, Ini mulai panen yang keberapa Pak? ini panen yang ke-8. Panen yang ke-8 kali. Nah ini kan bagus-bagus nih timunnya, atau dari pertumbuhan pohonnya pun sangat bagus, montok gitu. Untuk perawatannya sendiri gimana Pak untuk timun ini? Ini perawatan Dari mulai tumbuh sampai dia panen itu membutuhkan berapa lama Pak? Berapa hari HST gitu biasanya bahasanya? sekitar 36 hari itu sudah bisa dipanen. Nah, untuk kendalanya sendiri, penyakit-penyakitnya di sini gimana, Pak? penyakit paling gulat ya, sama kutu lah. Kutu nggak terlalu banyak kutu. Kutu nggak terlalu banyak ya. Untuk oteng-oteng itu, Oteng-oteng itu ada, cuman kalau pertumbuhannya bagus, oteng-oteng itu nggak bisa banyak dia. nggak bisa banyak ya. Ya, Jadi penting kalau pertumbuhannya bagus dulu. Oh, jadi kalau timun tumbuhnya memang bagus, justru oteng-oteng itu Ada nggak banyak. nggak terlalu banyak. Nah, biasanya cara mengatasi penyakit-penyakit tersebut itu menggunakan apa, Pak? Ya, cara menanggulangi pakai insektisida. Insektisida. Ya, Jadi seperti biasa aja lah gitu, kayak insektisida mungkin yang kontak. iya. Ya, Cuma memang biasanya di setiap perkebunan itu ada aja yang bedanya. Karena di tiap pertanian masing-masing kendalanya gitu. Ada yang terkendala dengan air, ada terkendala dengan hama-hama tersebut. Tergantung kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Nah, ini panen yang keberapa, Pak? ke-8 hari ini ke-8 dapat. Oh, jadi hari ini panen yang ke-8. Nah, setiap panen itu bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa kintal gitu setiap pengambilan. Kemarin dapatnya 1 kintal 60. 1 kintal 60. Itu satu kali pengambilan. Ya, Oh, lumayan banyak ya. Jadi dari luas tanah sekitar 1000 meter. 1000 meter itu bisa menghasilkan 1 kintal, Setengah lah. 1,5 kintal, satu kali ngambil. Iya. Wow, jadi ini yang ke-8. Wah, udah nggak kehitung tuh. Silakan teman-teman hitung sendiri berapa kintal yang di Timun itu beragam ya. Ntar dia kan hasilnya turun naik. Nah, Jadi- hari ini bisa naik, ntar besok bisa turun. jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Mungkin pengambilan hari ini bisa banyak, Ya, bisa sedikit. untuk besoknya bisa lebih sedikit, bahkan mungkin bisa lebih banyak gitu. Iya. Nah, untuk total keseluruhan itu bisa menghasilkan berapa ya untuk tanaman 1000 meter? Per Total keseluruhan panen lah. hari ini saya ke-8 ke-7 yang kemarin lah. Ke-7 ya. Dapat udah 6 kintal. Itu di hari ke-7 aja sudah dapat 6 kintal. Ini sangat luar biasa. Kedepannya masih panjang nih. Ini kedepannya biasanya bisa berapa kali dipanen, Pak? Sekitar 25 hari kalau bagus. Kalau perawatannya gimana merawatnya ya? Tergantung dari perawatannya. Iya, perawatannya. Jadi rata-ratanya biasanya itu 25 harian. Ya.
masih bisa dipanen. Bisa ada yang 1 bulan bisa. Oh, ada yang 1 bulan bisa ya. Bisa. Tergantung memang dari Perawatannya. perawatan si tanaman tersebut. Iya. Nah, di sini tuh untuk penjualannya gimana Pak? Dipasarkan kemana? Ke Sentiong di notanya sekitar harga sekarang 6.000 sih. 6 ribuan. Ya kemarin 7.000 kemarin. Kemarin harga 7.000, sekarang 6.000. Nah, biasanya dipasarkan langsung atau memang di Tangkulaknya. ke Tangkulak lagi? Itu harga segitu dari kita ke Tangkulak atau udah harga di pasar Pak ya? Itu harga pasar lain lagi. Jadi harga 6.000 7.000 itu dari petani ke Tengkulak. Iya. Kalau di pasar lain cerita lagi. Tergantung tengkulaknya. Tergantung Tengkulak yang menjual di pasar. Nah, Pak Awai, untuk pengairannya sendiri di pertanian di sini gimana Pak? Pengairan kan ini musim kemarau ya. Saya sekitar 3 hari atau 4 hari ya saya kasih air. Jadi sistemnya sedot ya? Ya, Oh, di sini sistem irigasi kah atau seperti apa? irigasi cuman pakai diesel. Oh, jadi memang nggak jauh dari sini irigasinya. Cuma kita sedot dengan diesel. Nah, karena di masing-masing tempat itu banyak juga yang terkendala dengan pengairannya. Ada yang sampai kekeringan memang karena jauh dari irigasi. Secara manual aja makanya. Jadi 3 hari 4 hari itu disiram secara manual. Sekitar 3 hari ya. 3 hari sekali itu. 3 hari sekali itu ya. Kalau udah siram udah airnya paling segini harus sekitar segini lah setengahnya. Memang idealnya seperti ini Pak ya. Ini kan Airnya ya? untuk musim kemarau. Oh, jadi pada saat Beda musim lagi. kemarau memang harus seperti ini gitu. Ya. Jadi untuk nahan terik matahari itu air kan bisa mendinginkan. Iya, jadi menjaga kelembaban ya. Ya. Jadi si tanaman tersebut istilahnya nggak kering kepanasan. Oke Pak. Nah Pak Awai, saya pengen tahu untuk cara pemupukan dari awal mula penanaman ya, atau dari mulai nyangkul ya Pak ya? Iya. Dari maka dasarnya Nah, jadi menggunakan kapur pupuk dasarnya itu menggunakan dolomit. kapur golomit. Dolomit ya. Oh, Dalam jadi 1.000 meter ini saya menggunakan hanya 2 karung. dari 1.000 meter ini ya menggunakan pupuk golomit itu atau kapur 2 karung. 2 karungan ya. Ya yang Nah, fungsi dari kapur itu apa Pak? biar kita kan naikin pH tanahnya dulu biar nggak asam. Untuk menaikkan pH tanah. Iya. Nah, jadi pupuk itu adanya di balik apa namanya ini? Bedengan. Bedengan ini. Jadi adanya di bawah. Jadi sebelum dikasih apa namanya? Pupuk kimia. Pupuk kimia itu baru dikasih pupuk golomit dulu. Saya terus pakai pupuk organiknya, pakai kandang ayam ya, pupuk kandang ayam. Sekitar berapa 10 karung ya? Kalau nggak salah 40 karung. 40 karungan ya, Ya. pupuk kandangnya. Iya. Nah, Pak Awai, kalau timun itu kan biasanya suka ada yang namanya pruning daun ya. Ya. Itu biasanya dilakukan pada saat kapan, Pak? Sekitar udah mulai mau panen. Pertama yang paling 3 daunnya. 3 daun kita potong. 3 daun kita potong yang memang kuning ya, Ya. yang sudah mati. Daun tua. Daun-daun tua ya. Itu dilakukan pada saat mau panen pertama itu. mau panen pertama. Ya, 3 daun. Terus kalau udah panen sekarang yang ke-8 udah nyampe atas. Udah nyampe atas. Ya, tergantung perawatannya kan. Kalau pengen umurnya panjang, daunnya harus kurangin. Iya, kalau memang jadi Daun tuanya. dia itu memang harus ya, harus Iya. dibuang ya. Karena untuk Biar si buah-buah yang atasnya itu bisa tumbuh, bisa buah jadi. yang atasnya itu bisa tumbuh. Nah, untuk pruning itu biasanya dilakukan sekali atau 2 kali?
Pertama 1 kali dulu ya, ntar ke sononya sering tiap ngambil gini ada yang kuning gitu. Oh, jadi dilakukan pada saat setelah pengambilan atau sedang ngambil. Jadi kalau misalnya hari ini kita bikin daun ya ngambilnya nggak keburu ya. Iya, jadi setelah panen biasanya ya. Sambil panen gini. Sambil panen. Kita kurangin. Oke, karena memang beda-beda petani, Iya. beda-beda Caranya beda-beda. caranya beda, walaupun fungsi atau maksudnya sama gitu, Iya. atau tujuannya sama. Ada yang di pruning pada saat si timun itu baru tumbuh. Ketika timun itu baru tumbuh, terdapat daun-daun kuning, itu sudah bisa dibuang katanya. Iya, karena waktu mau panen pertama paling 3 daun yang dibuang. Paling 3 daun yang dibuang ya. Panen pertama. Oke. Ini lanjarannya ada, lanjaran yang ini 2 meteran ini. Lanjaran ini 2 meteran ya. Iya. Dia jadi sampai ke atas nih. Nanti buahnya pun sampai atas. Nah, Pak Awai, kalau untuk penyemprotannya sendiri itu gimana, Pak? Saya penyemprotan sekitar 4 hari atau 5 hari sekali, tergantung dari hama-hamanya ya. Tergantung dari hamanya. Menggunakan yang paling pupuk daun, sama zat perangsang pertumbuhannya, sama fungsidanya. Sama fungsidanya. Iya. Itu dilakukan setiap 5 atau 4 hari 4 lah. hari. Tergantung dari ngelihat dari hama-hama tersebut Iya. biasanya ya. Terus kondisi tanaman gimana sehat enggaknya. Iya. Nah, untuk obat-obat tersebut biasa sama dengan yang lain atau ada trik-trik tersendiri, Pak, untuk mengatasi hama-hama tersebut? Ya sama sih kayaknya ya. Karena saya paling dicampur yang 4 jenis kayak gitulah. Fungsida, insek, sama zat perangsang pertumbuhan sama daunnya. Kadang intervalnya sekitar 3 hari atau 4 hari sekali. Itu ya, karena mungkin di tiap-tiap pertanian beda-beda pertumbuhannya. Iya. Jadi, nah pertumbuhannya pun mempengaruhi ke hama-hama tersebut, atau pertumbuhan bisa dipengaruhi oleh hama-hama tersebut. Nah, itu memang nggak semuanya disamaratakan, tergantung dari tanaman-tanamannya. Kalau memang mereka dia tumbuhnya bagus, sehat, hamanya kurang biasanya ya. Iya. Nah, kalau biasanya yang tanaman-tanaman yang bermasalah seperti kena macam-macam lah, karena hama ini mungkin agak rutin untuk penyemprotannya ya. Iya. Iya. Itu paling saya penyemprotan menggunakan ya paling sore hari. Biasanya penyemprotan itu dilakukan sore hari. Sore hari. Nah, kalau untuk pengambilan itu memang biasanya dilakukan siang hari seperti ini, Pak ya? Siang hari, kalau sore hari saya nggak keburu. Oh, gitu. Memang Memang sendiri, kalau lagi sendiri sama istri paling berdua, kalau ada yang teman-teman bantuin sih nggak lama. iya. Memang gini, Pak, ada juga petani yang mengharuskan ngambil itu siang hari setelah duhur gitu. Iya. Karena kalau Iya. masih pagi katanya si timun tersebut masih bisa minum nutrisi atau Iya. masih bisa nyedot air lah gitu. Air embun kan. Air embun, jadi dia masih bisa tumbuh besar. Nah, makanya dilakukan pemetikannya itu pada saat siang hari setelah dohor atau jam 2-an lah. Maksudnya biar si timun itu udah besar dulu gitu. Nah, itu mungkin hanya trik-trik dari para petani aja, nggak semuanya petani melakukan cara-cara seperti itu. Ini sampai ada 2 meter, Pak ya? Ada 2 meter. Wah, ini luar biasa nih. Timunnya pun ini masih sanggup sebulan kayaknya nih. Karena Ya mudah-mudahan. saya lihat dari pertumbuhan pohonnya pun ini sangat memuaskan gitu.
ini timunnya nih. Biasanya memang yang ukuran timun yang kurang itu seperti ini Pak ya. Iya betul. Jadi dia itu biasanya ngitungnya dari kiloannya. Iya. Nah, ada yang sekilo 11 atau 12 gitu. Iya beda-beda soalnya. Untuk memudahkan pada saat penjualannya Pak ya. Iya. Bang, timun-timun yang ukuran segini nih, emang lagi apa ya? Sedang-sedangnya gitu. Iya sedang. Kalau kata orang kita marango. Kebanyakannya pengen yang kecil-kecil. Iya, karena makin gede atau makin besar timun itu malah Nggak laku. nggak laku ya. Iya. Jadi memang yang laku itu yang ya, ukuran masa Sedang, panen ya. seperti ini. Iya. Sekitar kalau kita ukur diameternya ya kayak 1 in kali ya. Iya. Wah, ini luar biasa nih perkebunan Pak Awai yang ada di Kampung Tegalpada, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten. Nah, di sini memang di areanya perkebunan. Jadi bukan hanya ada timun saja. Di sini itu ada yang nanam kacang, nanam kangkung, nanam sesim, nanam bayam. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan petani-petani di sini makin sukses gitu. Amin. Dengan tanaman-tanamannya subur-subur dan petaninya pun makmur. Nah, ini dengan si ibu nih. Ini dengan ibu siapa, Bu? Ibu Nur. Ibu Nur. Nah, Ibu Nur istrinya dari Pak Awai. Ya pun ya kesehariannya membantu Pak Awai panen timun. Timun. Ini yang keberapa kali Bu panennya, Bu? Udah yang ke 7 hari. Yang kedua hari ya. Kalau nggak salah. Luar biasa memang timun itu. Kalau memang merawatnya baik, jadi memang hasilnya pun memuaskan gitu. Contohnya seperti Pak Awai ini. Kira-kira hari ini dapat berapa kilo Bu? Dapat berapa kintal? Kemarin sih dapat 1 kintal lebih kayaknya. Jadi setiap pengambilan itu bisa 1 kintal lebih ya? Iya. Dari tanaman timun 1000 meter. Itu luar biasa. Jadi memang perawatan sangat mempengaruhi. Jadi ketika pertumbuhan timun itu bagus, hasilnya pun bakal bagus. Jadi cuma terkadang memang beda-beda lokasi pertanian, beda-beda kendala dan penyakitnya. Nah, di situ pun dibutuhkan pengetahuan yang dari para petani itu sendiri, karena masing-masing pertanian atau masing-masing petani memiliki pengetahuan yang beda-beda tentang masalah tanaman-tanaman yang ia tanam. Jadi nggak semuanya bisa disamaratakan. Kalau memang dia memiliki pengetahuan yang baik dan bagus, dia akan menghasilkan hasil yang bagus pula dari tanaman-tanaman yang ia tanam. Nah, ini hasilnya nih, baru berapa menit yang lalu sudah dapat segini nih. Jadi memang setiap hari itu di atas 1 kintal Pak ya. Jadi setiap hari bisa menghasilkan 1 kintal lebih pada saat panen.
Nah, mudah-mudahan kali ini bisa sekitar sekintal setengah ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan hari ini dapat 2 kintal. Amin.